Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oke, salah satu siswa dapat memimpin berdoa. Siapa? Oke, Mas Adi silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa disilahkan. Oke, terima kasih Mas Adi telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Oke, sekarang Ibu akan melakukan presensi cek kehadiran. Bagi nama yang disebut, silahkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama ada Ahmad Fikri, gimana? Oke. Laura, Cantika, Aura, Rahma, Putri, Hanifa, Zalfa. Ada yang belum disebut? Saya Bu Oh iya, siapa? Ardi Mafinayi. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah semua hadir dan siap untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan diri dengan baik untuk siap belajar. Kira-kira sudah siap? Siap, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami pentingnya sejarah perjuangan bangsa dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, adakah yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa di pertemuan sebelumnya? Saya Bu, Oke, Mas Fikri ada apa aja? kedatangan Jepang di Indonesia. Oke, kedatangan Jepang di Indonesia. Saya, Mbak Laura ada apa? Ada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Mbak Rama? Jepang mau membantu Indonesia merdeka, Bu. Oke, Jepang membantu Indonesia merdeka. Ya, Organisasi Budi Utomo. organisasi Budi Utomo. Mbak Zalfa? Ada PPKI sama BPUPKI, Bu. PPKI, BPUPKI. Kemudian, oh Mbak Putri? Ada penculikan Soekarno-Hatta karena Penculikan Soekarno-Hatta. Ada lagi? Oke, jadi yang kalian sebut tadi merupakan bagian dari rangkaian peristiwa menuju kemerdekaan. Oke, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menampilkan video terkait materi-materi sebelumnya. Nanti kalian dapat melihat video yang Ibu tayangkan. Halo teman-teman, hari ini Yang tidak kelihatan bisa merapat. Baik anak-anak, karena video telah selesai, bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke anak-anak, setelah melihat video tadi, jadi kita ini memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita memperjuangkan nilai-nilai luhur yang mereka wariskan seperti keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah di tengah kehidupan kita yang serba modern. Kira-kira gimana? Ayo, ada yang tahu? Ya, gimana? Berani berkata jujur. Oke, benar, berani berkata jujur. Ibu tidak mudah putus asa dalam belajar dan mewujudkan cita-cita. Oke, benar, tidak mudah putus asa. Kemudian, apa pelajaran berharga dari para tokoh terdahulu yang bisa kita terapkan sebagai kita generasi muda? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Oke, Mbak Rama. Dengan menunjukkan rasa cinta terhadap budaya di Indonesia. Oke, rasa cinta pada budaya Indonesia. Ada lagi? Oke, Mbak Rama. Oke, Mbak Rama. Oke, Mbak Rama. Dengan ada kemampuan yang kita miliki. Ada lagi? Oke, Mbak Rama. Oke, Mbak Rama. Jaga persatuan dan toleransi. Itu semua jawabannya benar ya anak-anak, luar biasa sekali. Jadi kalian ini sudah menunjukkan bahwa generasi muda ini memiliki peran yang penting di masa kini. Baik anak-anak, jadi pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan menggunakan media pembelajaran PABIS.
sebelum itu ada yang tahu Papins itu apa? Belum tahu. Oke, jadi Papins itu media pembelajaran yang berbasis game, yang mana game itu secara berkelompok. Agar kalian memahami cara bermainnya, Ibu akan menampilkan video panduan cara bermain Papins. Oke, dapat merapat anak-anak. Pins, halo semuanya, selamat datang di video tutorial bermain Papins. Oke, sebelum permainan dimulai ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, papan Papins, yang kedua, 4 pion, dan yang ketiga, 4 kelompok. Lalu gimana? Dalam permainan ini, setiap kelompok mendapatkan satu wilayah yang berisi 9 kotak. Tinggal kelompok 1 melawan kelompok 3 dan kelompok 2 melawan kelompok 4. Setiap kelompok memilih salah satu kotak dari 3 kotak yang tersedia di wilayahnya. Setiap kotak terdapat perkot yang berisi sumber materi dan soal yang perlu dijawab melalui diskusi kelompok. Kelompok yang berhasil menemukan jawaban dari soal yang tersedia wajib memencet bel yang telah disediakan. Jika jawaban benar, kelompok dapat memilih kotak selanjutnya, sementara kelompok yang jawabannya salah, maka harus berdiskusi kembali atau lepas. Kotak yang sudah ditempati oleh lawan tidak dapat ditempati kembali. Permainan berlanjut hingga salah satu kelompok berhasil mencapai garis finish yaitu garis start lawan, maka permainan akan berakhir. Berlaku juga untuk wilayah permainan level. Permainan berakhir dengan 2 pemenang. Oke, untuk cara bermainnya apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, yang namanya adalah Kelompoknya gimana ya Bu? Dibagi dari Ibu atau kita pilih sendiri? Oke, untuk kelompoknya nanti Ibu akan membagi dari satu kelas ini dibagi menjadi 4. Jadi Ibu telah menyusun kelompok-kelompoknya. Tadi kan untuk satu Papins itu ada 4 kelompok. Nah, Ibu sudah membagi kelompoknya itu. Kelompok pertama ada Ardi dan Niva, mana? Ya, Bu. Oke, kelompok pertama. Kelompok 2 ada Mala dan Fikri. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 ada Zalfa dan Putri. Oke, kelompok terakhir ada Laura dan Rahma. Oke. Nah, untuk mempermudah cara bermainnya, silahkan anak-anak dapat menempati tempat duduk sesuai kelompok. Ibu akan mengambil media pembelajarannya. Silahkan untuk berkelompok. Oke anak-anak sekalian, jadi ini Ibu telah menyiapkan media pembelajaran Papins. Nanti setiap kelompok mendapatkan 1 pion. Oke, perwakilan setiap kelompok dapat mengambil Papins. Dapat mengambil pion. Oke anak-anak, kakak tadi sudah dijelaskan dalam video. Kalau dalam satu papan ini terbagi menjadi 4 kelompok. Ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti setiap mau menjawab nanti dapat memencet bel ini. Ketika teman kalian telah memencet bel ini, nanti semua berhenti dan memperhatikan teman kalian yang sedang menjawab. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, silakan menempati tempat duduk sesuai kelompoknya. Oke anak-anak, karena semua sudah siap, permainan akan Ibu mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, semua stop. Silakan kelompok 1. Siapa saja tokoh yang termasuk golongan tua dan golongan muda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sebutkan salah satu dari golongan muda dan tua. Golongan tua itu ada Soekarno, ada Iya. Muhammad Hatta. Golongan muda itu ada Sayuti Melik sama Adam Malik. Oke, benar. Selanjutnya. Saya Bu. Oke. Jadi untuk
Pertanyaan 5, lokasi proklamasi awalnya direncanakan di lapangan Ikada, namun pada hari tanggal 17 Agustus 1945 untuk menghindari kemungkinan bentrokan dan menjaga keamanan, Soekarno memutuskan memindahkan pelaksanaan proklamasi ke kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, benar. Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Rahma. Pertanyaannya itu pada masa pergerakan nasional Indonesia, ideologi baru dari luar negeri mulai masuk dan mempengaruhi semangat perjuangan. Ideologi manakah yang dikenal mengusung nilai kebebasan, kesetaraan dan hak asasi manusia? Itu ideologi liberalisme. Oke, benar. Silahkan melanjutkan langkah. Oke, Mbak Mala, semua stop. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap lahirnya pergerakan nasional? Jadi jawabannya golongan terpelajar, Bu. Oke, benar. Silahkan melanjutkan. Bagaimana pengaruh penjajahan Jepang terhadap kebangkitan nasionalisme di Indonesia? Tidak berpengaruh apa-apa, Bu. Kurang tepat, Rahma. Silahkan diskusi kembali. Soal ini udah baca pengaruh penjajahan Jepang. Jangan dulu jawabannya. Yaudah, nanti coba lagi ya. Oke, anak-anak perhatikan. Ini jawaban kolom terakhir di kelompok 3. Silahkan, Mbak Mala. Kapan sidang kedua BPUPKI dilaksanakan dan apa saja yang dibahas dalam sidang tersebut? Jawabannya sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, susunan pemerintah, ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Oke, karena jawaban benar, jadi permainan antara kelompok 1 dan kelompok 3 dimenangkan oleh kelompok 3. Oke, kelompok saya, Bu. Oke, silahkan didengarkan anak-anak. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi pengalaman pahit bersama yang dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan kemudian memicu pergerakan nasional? Jawabannya, Jadi untuk jawabannya penderitaan akibat penjajahan, Bu. Oke, benar. Oke, anak-anak, karena permainan sudah berakhir, selamat untuk kelompok 2 dan 3. Dan kelompok 1 dan 4 jangan berkecil hati karena di lain kesempatan kita akan bermain papins lagi. Oke, anak-anak, karena permainan sudah selesai, silahkan kalian menempati tempat duduk kalian. Silahkan. Oke, anak-anak, karena hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan media papins, kira-kira gimana nih perasaan kalian? Seru. Oke, seru. Ternyata apa sih yang kalian pelajari dari media papins? Saya, Bu. Oh, oke, Mbak Rahma. Rangkaian peristiwa dan perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan. Saya Bu, Oke, silakan Mas Fikri. setiap kota memiliki tantangan tentang perjuangan pada masa lalu. Oke, luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu sangat mengapresiasi antusiasme kalian telah semangat pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu memberikan kesempatan bagi kalian untuk berbagi pengalaman belajar hari ini. Baik, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Adi untuk berdiri. Jadi untuk kegiatan pada hari ini saya merasa senang karena dari pembelajaran papins sendiri saya bisa memahami tentang apa itu dari pengorbanan tentang apa itu peristiwa kemerdekaan dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Mas Adi telah menyampaikan pengalaman berharga ya pada hari ini. Nah, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. I'll come back stronger than I was